Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa rindu anak? Ya, Fadil. Silakan Fadil. Siap sudah. Siap. Berat. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu absen dulu siapa ibu yang tidak hadir hari ini. Akhirnya ada Aisyah itu. Apa suaranya sayang? Udah kata Ibu. Udah. Oke, pulang aja Miranda. Ya, Aisyah itu. Ya, angkat tangannya sayang ya. Arista Akselia. Ya, Indo Senang. Muhammad Ferdiansyah. Oke, Muhammad Rais. Rais mana sayang? Oh sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Muhammad Ila Hikmah. Ya, tadi kan ada. Tadi 2 orang kalau kita sedang sakit. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Oke, harapkan semuanya berdiri. Yang memimpin di depan saya. Ini ya, Mas. Supaya Ibu bisa fokus, semuanya bisa fokus pikirannya belajar di sini, kita meditasi napas singkat dulu ya. Sekarang ambil posisi duduk dengan bagus, luruskan punggung, oke? Luruskan punggung dengan baik, ambil posisi tangannya yang rentangkan tangannya, oke? Tenang, fokus, relax. Sekarang tutup matanya, ambil nafas, mulai. Lepaskan. Sekali lagi, ambil nafas. Lepaskan. Sekali lagi, ambil nafas. Lepaskan. Udah? Udah relax? Dia pikirannya fokus belajar hari ini. Tenang, tidak ada pikiran di luar yang lain lagi ya. Oke. Sebelumnya, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang materi biotik dan abiotik. Sekarang kita masuk materi baru. Materi kita tetap tentang materi ekologi, tapi materi baru kita lanjutkan materi sebelumnya. Perhatikan gambar. Nampak gambarnya? Gambar apa itu? Yang sebelahnya lagi? Ya, kenapa kotornya? Banyak sekali? Ya, banyak sekali sampahnya. Ada yang ingin bertanya seperti gambar apa ini? Ya, bagaimana bisa seperti itu? Yang satunya sangat bersih sekali, yang satu lagi sangat kotor sekali. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Sadewa? Menurut Fadil macam mana Fadil? Kenapa yang satu bersih, yang satunya kotor? Karena yang satunya dijaga lingkungannya kan? Yang satu lagi
tidak? Ya, tidak dijaga lingkungannya. Oke. Nah, di sini kita pelajari tentang tujuan pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan nanti anak-anak ibu itu bisa memahami menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar. Berarti nanti ibu harapkan setelah pelajari materi hari ini, anak-anak ibu bisa menganalisis dampak aktivitas manusia. Kira-kira yang banyak sampah itu akibat ulah siapa? Ya, bagus, karena ulah manusia. Dan siap untuk belajar? Ya, keluarkan bukunya saya, buku paketnya, buku tulisnya, penanya. Keluarkan bukunya dulu. Oke, sebelum kita mulai kepada kegiatan ini, kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Mau ice breaking? Mau? Mana suara yang naik ini? Ya, bagus, ya. Sebentar, Mbak. Oke, siap? Udah siap? Semuanya harus bergerak ya. Lalu kita mulai kegiatan inti. Nah, selesai. Selesai. Kita keluar. Oke. Udah bisa fokus, kita sudah ice breathing. Udah meditasi napas singkat juga. Udah bisa fokus? Udah. Sekarang kita masuk kegiatan inti kita untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi supaya anak-anak ibu bisa memahami dampak aktivitasnya terhadap lingkungan sekitar. Coba perhatikan di luar sana, apa yang terlihat? Iya, ada sekali sampah di situ ya. Ya, di mana nampaknya sampah saya? Ya, di sebelah itu banyak sekali sampah. Kira-kira sampah itu disebabkan oleh siapa? Manusia. Siapa manusia di sekolah ini? Kita. Berarti apakah itu penyebabnya oleh kita? Ya, dan juga orang-orang di sekelilingnya. Ya. Nah, untuk mengetahui sampah apa yang banyak di sekolah ini dan siapa penyebabnya dan apa dampak dari sampah itu, nah, ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang udah dulu selesai kelompok yang ibu bagi kan? Udah. Ini kelompok ini udah ibu bagi sesuai dengan asesmen diagnostik ke minggu sebelumnya. Ibu akan membentuk kelompok detektif lingkungan. Nah, kita akan keluar ruangan. Jadi ada kelompok nanti yang mewawancara dengan ibu kantin sekolah. Ada juga nanti kelompok yang mewawancara dengan petugas kebersihan di sekolah. Oke? Oke. Ya, seperti plastik dan sampah-sampah lain. Apakah ada jenis sampah yang tentu yang sering ditemukan, misalnya plastik, sisa makanan? Ya, seperti itulah yang nampak di sini biasa sih hari.
Bagaimana proses pengelolaan sampah yang biasa dilakukan di sini? Ya setiap hari saya kumpulkan, saya sapu, dan yang terakhir saya bakar. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya sama-sama. Oke, anak-anak itu tadi udah menemukan ternyata sampah di sekolah kita ini paling banyak adalah sampah plastik makanan. Oke, apakah anak-anak ibu semuanya tahu? Ternyata plastik makanan itu tidak bisa diuraikan. Jadi kalau plastik itu yang tidak bisa terurai, kalau dia lama-lama di tanah itu mencemari tanah kita. Kalau kotoran sampah ini mencemari air, ya kan? Selokan kita jadi jadi bau. Kalau sampah plastik tidak bisa terurai itu jadi gas metana, itu yang akan mempengaruhi efek rumah kaca pemanasan global. Oke, sebelumnya boleh kita tonton ini sebentar biar anak ibu paham apa sih bu apanya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena pada beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika berada dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi sinar tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini memberangkap beberapa sinar matahari yang membantu tersebut, seperti isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak panas yang jebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, cuaca yang ekstrim, naik muka laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca tersebut itu? Sebenarnya, efek rumah kaca alami sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi. Karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat tinggi dan tidak naik. Dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan, dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem di seluruh dunia. Dari sumber efek kaca ini. Nah, gas-gas rumah ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, kegiatan pertanian seperti produksi tanah dari hewan ternak, forestasi, yaitu penebangan hutan yang mengurangi kemampuan alam dengan menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan adalah menghemat energi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi kendaraan, menghemat energi di rumah, menggunakan energi terbarukan, mengurangi atau mengedukasi orang dengan melibatkan kesadaran mengenai perubahan iklim, efek rumah kaca. Dengan pemahaman dalam masyarakat, kita dapat mendorong kolektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ingatlah bahwa tindakan individu kita mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan yang kurang dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi efek rumah kaca dan melindungi lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye. Udah nonton video? Siapa yang tahu apa hubungan sampah tadi itu dengan video yang kita tonton? Tangan kanan cantik ibu saya. Ya. Ternyata sampah yang berserakan, apalagi sampah plastik, bisa menyebabkan efek rumah kaca. Ya, karena gas, kenapa dia bisa menyebabkan efek rumah kaca? Gas yang sampah plastik ini tidak bisa terurai, maka dia akan mengandung gas metana. Nah, itu yang menyebabkan efek rumah kaca.
apa sih Bu tentang efek rumah kaca biar lebih paham lagi. Oke, Kaira mulai dicari. Ya. Udah selesai, udah dicari materi, udah paham? Udah dicari materi melalui Google. Jadi boleh. Yang penting anak ibu semuanya paham. Udah nampak bagaimana cara kita untuk mengurangi emisi rumah kaca atau mengurangi sampah yang ada di sekolah. Udah ada rencana masing-masing kelompok? Udah. Coba ada kelompok satu. Diri sayang. Apa rencananya? Kami punya rencana untuk mengurangi sampah plastik. Kami akan mengkampanyekan setiap kelas untuk bawa botol minum sendiri. Ya, jadi setiap kelas nanti bawa botol minuman sendiri. Tidak ada lagi buang pisper atau itu udah yang kita beli di tempat kantin. Buang sembarangan, tidak ada lagi ya. Aplaus dulu. Kelompok dua, apa rencananya sayang? Tadi belajar tentang penghematan energi, boleh apa rencananya? Kami akan membuat poster untuk selalu jika lampu di setiap kelas tidak pernah. Ya, bagus sekali. Selesai rencana anak ibu itu sangat bagus sekali. Besok kita laksanakan. Oke, anak ibu. Saya sekarang kita kuis dengan menggunakan aplikasi Brainout. Oke? Untuk soal pertama. Siapa yang bisa di depan? Ya, dari kemarin ada materi. Ya, tadi kita sudah melakukan kuis. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Ya, Idris sama Idris. Kesimpulan, kita perlu menjaga lingkungan seperti tidak buang sampah sembarangan. Ya, boleh kita berjanji tidak buang sampah sembarangan lagi? Ya, kita buangnya di tempat tong sampah. Sebelum kita pulang, ini ada kertas refleksi. Nanti kertas ini ditempel sama tulis ya.
Oke.